Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan adalah musuhmu yang nyata. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, di ceramah atau kajian kita yang lalu di Tarawih, saya telah menyampaikan tentang gangguan syaitan selama sholat, atau janganlah sholat bersama syaitan. Ternyata sholat itu berat. Kita ingatkan lagi, beratnya sholat itu terdapat di surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ila alal khosyiin. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sudah saya berikan contoh-contoh ilustrasi betapa beratnya godaan setan sebelum sholat. Maka kali ini akan saya sampaikan lanjutan dari godaan setan selama kita sholat. Ingat hadis dulu disampaikan, ketika azan dikumandangkan, setan itu akan lari. Kemudian setelah saya azan, setan akan kembali menggoda orang-orang yang akan sholat. Ketika diiqomahkan, setan akan lari kembali. Setelah iqomah, setan akan kembali menggoda orang-orang yang sedang sholat. Orang-orang yang tidak sholat itu tidak digoda setan lagi, tidak diganggu setan, karena jelas dia sudah menjadi temannya setan. Setan. Nah sekarang bagaimana setan itu berupaya agar sholat yang kita lakukan ini kelihatannya memenuhi syarat dan rukun, tetapi hakikatnya sudah hilang. Nah ada 3 hal gangguan setan selama sholat, mulai dari pikiran, kemudian gerakan, kemudian bacaan. Setan selamanya akan mengganggu itu. Contoh dengan perasaan. Ketika kita sholat atau akan sholat ini sudah berdiri dengan sempurna di softnya, timbul perasaan ragu-ragu. Iki mau putune batal purung yo. Kita ora ya. Kita batal. Nah itu setan mikir ragu-ragu itu. Ragu-ragu. Nah kalau timbul hal demikian, Nabi berpesan pada kita, hilangkan keraguan-raguan itu dengan keyakinan, dengan cara yakinkan kita mendengar suara atau tercium bau. Kalau ragu-ragu itu godaan setan. Lagi Pak, keraguan-raguan. Dalam kita melaksanakan sholat timbul rasa keraguan-raguan. Pas ruku bingung. Ini tadi rakaat berapa ya? 2 atau 3 ya? Kelihatannya 4 deh. 1. Nah, ragu-ragu. Maka ketika ragu-ragu itu terjadi, kita solusinya adalah pertama, meyakinkan sholat kita itu masih kurang, walaupun ternyata pas. Kemudian yang kedua, sebelum kita ucapkan salam, melaksanakan sujud sahwi. Jadi ada solusinya. Hadirin membahagia. Kemudian dalam perasaan akan timbul selama kita sholat 3 lagi.
Yang pertama apa? Setan akan membuat kita teringat masa lalu. Kunci yang hilang bisa ditemukan. Itu gangguan setan itu. Pas sholat berlangsung ngerasani imam. Nah, kainnya jadi imam. Nah, ini godaan setan. Atau juga ngerasani jamaah sebelahnya. Waduh, kainnya jajar kayak mambu tengi kalau atau adus. Rokok atau salin kayak. Ini godaan setan ini. Selama kita sholat. Kemudian juga bisa godaan setan lagi apa? Perasaannya menyusun program kerja. Ya Mas. Mungkin ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, tenang, tak. Tapi ketika mulai baca, mulai doa iftitah sampai assalamualaikum, tiga tadi tidak akan terjadi. Peristiwa yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Lalu gimana solusinya? Maka kita harus ingat dalam hati kita, aku sedang sholat, harus kembali fokus sedang sholat. Ini Pak, godaan setan lewat perasaan-perasaan yang berkecamuk di dalam hati kita, kemudian bergejolak di otak kita. Yang kedua, godaan setan selama sholat dengan gerakan, yaitu Pak, menambah-nambah gerakan yang tidak ada kepentingannya. Mau sujud, ini loh, ruas jari tangan bunyi, gitu loh. Pernah ya? Pernah berarti tahu ngalami ya. Ini loh, jari pas letakkan di waktu sujud loh, bunyi. Kemudian apa? Membuat gerakan-gerakan lainnya seperti apa? Rambutnya panjang, nggak pakai peci. Ini Pak, dibuka. Pas sujud diginikan. Ya kan? Kemudian ketika duduk dangake. Kemudian kita sujud, jeblak lagi. Inilah wujud dari godaan setan dengan menambah-nambah gerakan. Berikut godaan setan menambah gerakan pandangan. Pandangan mata, lihat kanan, kiri, atas, bawah. Itu namanya curian setan dalam sholat. Makanya termasuk jamaah yang laki-laki, kalau sholat itu gunakanlah pakaian itu yang polos tanpa gambar. Jangan sekali anak muda pakai t-shirt ada tulisan karo gambar rupamu. Nah wis jamaah dembatin kabeh meniru-nirukan wajahnya. Itu godaan setan tuh dalam gerakan apa? Mata. Nah, kemudian mestinya gimana Pak? Syariatnya ketika sholat pandangan mata ke tempat sujud, kecuali ketika baca tasahud diarahkan ke jari telunjuk kanan. Tapi ya pas sujud, pas pandangan ke tempat sujud, ya anak ada lagi godaan. Nah itu yang pakai sarung tuh. Sarungnya kotak-kotak dan petak-petak. Itu di bawah sarung, tengah-tengah bawah pasang iklan. Akhirnya kan jemaah do moco toh. Wadimor Atlas Mangga 2. Nah, kan bikin kacau tuh. Itulah godaan setan. Mula lek arep dandan ge ya, Pak, Mas, pakai sarung disetel sik ya. Ini penting nih supaya apa? Tidak mengganggu jamaah di belakangnya. Lewat pandangan mata. Kemudian pas sholat ini Pak, banyak bergeraknya. Padahal ketika berdiri enteng, waktu duduk menjelang iqamah enteng, tapi aneh ketika berdiri ada saja gerakan yang dibuat-buat. Ini enggak benar, enggak jenak, ada saja. Mau sholat ada meluh. Ada. Mau sholat, itulah godaan setan. Jadi ada gerak-gerakan yang dibuat. Nah, memang ada juga Pak, Bapak sekalian, gerakan yang dilakukan tapi di luar urusan sholat, namun pernah dilakukan oleh Rasulullah, yaitu apa? Ketika sholat beliau menggendong cucu. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian cucu diambil, digendong. Setelah itu apa? Ketika mau rukuk, cucunya diletakkan, diturunkan, kemudian beliau rukuk, i'tidal, sujud. Ketika pas sujud,
Cucunya tuh menduduki ini loh, pundak Nabi. Sehingga sujudnya lama sekali. Jamaah dong rasani. Suwi banget opo gitu. Selesai sholat ditanya, mengapa Rasulullah kok tadi sujudnya lama? Oh tadi cucu saya itu sedang menduduki pundak, saya tidak mau dia nanti kecewa, nangis dulu, saya biarkan saja. Nah ini bertanda apa? Dalam melaksanakan sholat, satu, kita boleh melakukan lakukan kegiatan atau gerakan yang menuju kesempurnaan sholat kita agar orang lain tidak terganggu. Coba sekarang biasanya ibu-ibu, bapak nggawa anake yang kira-kira di bawah umur 7 tahun. Ketika dikandani, nanti diam ya. Ya, antem. Takbir bapake milu imam. Allahu Akbar. Moco ketika imam membaca. Nah, antar anak pelirian, pojok-pojok. Akhirnya apa? Pelayonan. Kan lari tuh, mengganggu orang sholat itu. Itulah godaan setan dalam bentuk anak. Solusi mah cekel. Nah, Nabi kan digendong tuh supaya tidak pergi. Apalagi Pak, pas sholat HP-nya hidup, lagunya ngetop, rampung-rampung, goyang dombret. Nah, sehingga jamaahnya milu goyang-goyang. Ayo dong, solusi mah ya diambil, dipateni ora diwaca. Oh ya, halo, nah, batal jenenge. Dipateni supaya apa? Jamaah tidak terganggu. Saya pernah Pak, dulu kan pernah mengalami kita sholat gerhana matahari ya. Ya di bulan di tahun 2020 kemarin lah. Saya ikut sholat itu di masjid kampus loh. Dari rakaat pertama takbir Allahu Akbar sampai rampung nangis terus. Sing mesake jejer masih gundul. Anak dia mau dipites sih. Tapi anehnya Pak, ketika imamnya tasahud akhir, anak iwantem. Aneh dong, itulah godaan setan. Ki sing guyu ngrasa ya. Ini godaan setan ini. Apalagi gerakan-gerakan ketika sholat menahan kentut. Wes nganti jinjit-jinjit lho. Tenan wi. Apane sing nganti ora ketahan pas rukuk Allahu Akbar metu. Sing metu lega, sing ngrungokke gelo mambu apa kuwi. Toro isaur mangan jengkol. Ini gangguan. Jadi kalau terjadi panahan, tidak sah sholat menahan dua jalan, kentut dan kencing. Maka kalau terasa, hentikan sholat. Hentikan sholat. Hentikan sholat, keluar soft, tembak di kamar mandi, dor. Daripada di tempat sholat itu, ganggu orang tenan itu. Berarti ada gerakan itu. Lagi apa Pak? Pas sholat, ngantuk. Opone rungo misalnya menjadi imam, imamnya lembek banget sebenarnya. Itu gerakan. Ya tadi imamnya bagus. Ayo kelingan doang. Imam ora takon, ora jawab ya Pak Imam. Tadi rekaman pertama imam membaca surat apa? Nah betul. Rekaman kedua, Wadduha, ini berarti makmum yang ngamati imam. Ini yang enggak dong, baca wong enggak tahu tuh apa dibaca, ora paham, ngantuk. Nah ini hadirin berbahagia, itu dengan gerakan-gerakan yang tidak. Apalagi Pak, terpaksa kita laporkan ya Pak, gerakan ketika kita sedang sholat ada orang lewat. Yang lewat itu setan, wujudnya manusia. Nah ya, makanya ketika lewatnya terpaksa dia lewatlah di sela-sela. Ini kan di sela-sela apa ya? Yang gak itu melintas. Yang ketiga, gangguan setan selama sholat adalah dengan suara. Apa itu suara? Misalnya Pak sekalian, ketika sholat imam bacanya terburu-buru.
Maka kalau ada hadis yang mengatakan solu kama ra'aitumuni usolli, sholalah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, itu maksudnya apa? Kita disuruh memperhatikan gerakan dulu bacaan. Kalau gerakannya tumanina, bacanya akan ikut. Tapi kalau gerakannya cepat, bacanya juga akan lebih cepat. Nah, lagi itu imbanglah ini. Tapi kalau cepat-cepat, itulah ajakan dari syaitan. Maka kerjakanlah semua rukun sholat itu dengan tumak nina agar bacanya juga semakin jelas tartilnya. Nah, berikut apa? Pas sholat pak, watuk sing ora mandek-mandek. Ono ora? Ono wae. Watuk ya. Malah terjadikan watuk bersambung. Miji watuk kena kabeh kaya ngetrum lho. Solusi ya keluar aja dulu ya. Hentikan dintekke nang jaba ngono lho. Kenapa? Selamanya akan mengganggu. Apalagi kalau cah nemen salat malah guyu ngono lho. Wes cekikian itu. Gimana caranya? Ya hentikan salat, pindah tempat. Itu solusinya supaya tertawanya nggak kebacut. Apalagi godaan setan dalam salat. Imam atau kita membaca surat Al-Quran banyak salah yang diulang-ulang. Misalnya membaca surat At-Tin, Bismillahirrahmanirrahim, wattini wazaituni watturi sinin wa hadzal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin, ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw keliru. Ilal ladzina amanu Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana fi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun. Bingung kan? Ana gara-gara ilah. Solusinya gimana? Ganti surat. Ojo dipeksa. Opone maca surah akal pirun nanti kemringet ratekan-tekan. La bodo ma batum walantum abiduna ma'bud. Wala na'bidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud. Opone makmun sing rungu as kono karep meluweh. Nah sudah bubar salat itu jadi. Nah, solusinya apa? Ganti surat. Bismillahirrahmanirrahim, inna a'toina kal kausar. Ampun. Itu solusinya. Kalau terjadi itu tanda apa? Godaan setan dalam sholat. Yang terakhir hadirin sekalian, godaan setan setelah sholat apa ya Pak? Setelah sholat itu tidak mau zikir dan berdoa. Ini susahnya kebanyakan Jumatan loh. Tekone keri mulihe aku mereka ada rebutan panganan. Itu beberapa masjid Pak. Kalau sini saya pernah jadi khotib tuh enak banget Pak, dicak mangan bareng itu loh. Jadi rasa rebutan karena wis dicepake khusus karo jamaah yang tidak mau rebutan. Mestinya kan kita membiasakan dengan merendah hati membaca astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ini malah nekan, Allahumma lantas jalan, nyolong sandal. Nah ini kebacut itu. Itulah godaan setan. Pakai ngambil sandal orang apik, bismillah, nyolong, dosa tetap. Nah semoga kita semuanya dapat mengatasi gangguan setan ini dalam sholat kita, dan semoga sholat kita betul-betul mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.